Mengapa ada kartu kematian dalam hubungan antara Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi? Apakah ini akan kandas untuk sekian kalinya? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kartu kematian muncul saat saya ditanya tentang hubungan mereka berdua. Saya tidak ingin mengartikan secara langsung dan kalian mungkin akan bisa mencari arti kartunya karena saya tidak pernah mengarang. Arti kartu akan harus diartikan sama di seluruh dunia karena pakemnya seperti itu dan saya tidak mungkin melanggar pakem yang sudah terjadi lebih dari 100 tahun ini. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi? Mari kita lihat, dan akankah Ayu Ting Ting patah hati lagi? Mas Den, ini kan sedang ramai ya hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi. Soal kedekatannya ini, saling kenalnya ini kira-kira sejak kapan? Dan mungkin kapan terlihat nanti jalan bareng gitu kan, mungkin dari prediksi Mas Den sendiri. Kalau dikatakan ini saya artikan nanti ya. Kalau dikatakan kapan, sepertinya mereka ini dijodohkan. Tapi kenalnya itu nggak dalam waktu dekat beberapa ini. Jadi kayak mereka akhirnya melakukan keputusan untuk ketahuan kan ke gap nonton bareng, terus jemput keponakan ya kemarin itu ya. Ini satu hal yang merupakan satu kesinambungan dari satu hubungan yang tadinya cuman temennya temen, terus kemudian menjadi saling kenal dan akhirnya lebih akrab lagi. Tapi kalau saya katakan, apakah ini adalah hubungan yang termasuk sudah pacaran? Saya bilang belum. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Onsu. Mereka ini masih dalam penjajakan. Ruben Onsu mengatakan kalau Ayu Ting Ting ini sudah serius benar, dia pasti akan ngomong sama Ruben. Walaupun saya kurang setuju dengan hal itu karena orang yang beberapa kali gagal. Kadang-kadang mereka ini bukan saat mereka itu pas sudah jadi baru ngomong, tapi mereka itu bahkan takut. Bahkan setelah jadi pun mereka ini takut ngomong. Tapi untuk yang ini saya setuju. Dan saya rasakan bahwa mereka ini masih saling penjajakan. Yang artinya bisa saja banyak hal yang dipertimbangkan. Dan ada keberatan-keberatan terhadap beberapa hal. Nanti kita bahas. Semisal saling menjajakannya, apakah nantinya ke depannya hubungan ini akan dilanjutkan ke lebih serius gitu? Sebenarnya ini sangat potensial. Kita melihat, walaupun ini bertentangan dengan apa yang kemarin saya ramalkan. Karena saya melihat seseorang ini yang akan menjadi jodoh Ayu Ting Ting, ini usianya akan lebih dewasa. Ini 2 tahun lebih muda. Dan seorang pengusaha. Kita tahu ini politikus, walaupun politik pasti berusaha juga ya. Tapi sayangnya masih ada kehadiran 2 orang tua dari kedua belah pihak yang membuat persentase kans mereka bersatu ini mengecil. Bukan artinya kedua-duanya secara belak-belakan mengatakan tidak setuju, enggak, saya nggak bilang seperti itu. Walaupun di dalam hati mungkin ada ya hal itu ya. Nah, tapi intensitas ikut campurnya ini loh yang harus dikurangi jika ternyata apa yang diharapkan untuk terjadi ini diharapkan terjadi. Jadi agar mereka ini beneran bareng, itu kayaknya memang harus dalam kondisi yang dimana si Kevinnya ini harus tinggal sendirian. Ayunya pun ini tinggal sendirian seperti itu. Nah, ini saya ingin berbicara kepada kalian semua yang mungkin susah mendapatkan jodoh. Tapi ternyata kalian ini bingung apa penyebabnya. Maka pertanyaannya sebenarnya mudah. Kalau kalian masih tinggal bersama dengan orang tua kalian, terutama ini akan tambah parah kalau ternyata kalian tinggal di rumah di mana kalian pernah jadi anak kecil dulu. Lahir kecil di situ sampai kalian dewasa. Nah, ini kemungkinan untuk kalian akhirnya mendapatkan jodoh itu pasti akan jauh lebih sulit dan akan lebih susah dibandingkan dengan seseorang yang mencoba untuk hidup mandiri. Kalau kalian nggak percaya, hubungi nomor di bawah sini dan saya akan bacakan kartu untuk kalian. Karena itu adalah satu hal yang sering saya jumpai. Wanita cantik, gajinya tinggi, pekerjaannya juga sangat menjanjikan, seseorang yang sangat cerdas, tapi nggak dapat pasangan karena masih tinggal bareng orang tuanya. Apakah orang tuanya ikut campur? Secara langsung tidak. Tapi apa yang dikomunikasikan itu tidak harus selalu yang dikatakan atau diperbuat. Saat orang tua diam pun itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Nanti kita akan ngobrol secara pribadi kalau kalian yang menanyakan. Sudah tertangkap kan banyak kamera nih. Sampai saat ini mungkin perasaan kedua pasangan ini gimana sih? Ingin bersama. Ingin berusaha untuk menemukan satu hal yang bisa di matchingkan. Dan so far so good, baik-baik saja. Tapi kembali lagi di sini, orang tua ini harus sangat bijaksana untuk kalau bisa minggir dulu, lebih jauh dari frame bahkan mungkin agar mereka ini itu memiliki kans lebih
besar untuk bisa bareng. Jadi ini adalah satu keharusan agar hubungan ini bisa langgeng dan menuju ke pernikahan. Karena jika ternyata orang tua ini masih akan ada orbiting ya di sekitarnya ini tadi, ini akan membuat kemungkinannya ini jauh akan mengecil. Tapi ini memang tipe Ayu gak sih laki-laki ini? Kalau dibilang tipe, Ayu ini sepertinya mengurangi tipenya jadi diperbesar gitu loh. Jadi udahlah, nggak tipe juga nggak apa-apa, yang penting bisa nyaman. Dan yang paling penting di sini adalah Bilqis ini mau menerima dan dekat dengan si calon bapak sambungnya ini tadi. Tapi jika itu tidak terjadi, maka Ayu langsung akan menutup kesempatan. Maka kita akan tahu bahwa Bilqis ini sepertinya memiliki kenyamanan. Tapi ada hal yang lainnya juga. Kadang-kadang sebagai seorang laki-laki kita ingin providing, menginginkan si wanita ini udah jangan berkarir, fokus kepada anak, dan ya harapannya akan bisa membangun rumah tangga mereka lebih jauh lagi ke depan, terutama kalau laki-lakinya ini sibuk. Kita tahu bahwa menjadi politikus itu nggak seperti seorang pilot yang jam terbangnya akan jam tertentu, terus kalau nggak terbang mereka bisa beristirahat. Politikus ini adalah seperti seorang dokter, 24 jam, dan mereka ini harus selalu standby. Jadi apakah ini juga akan menjadi sebuah kendala? Karena Ayu Ting Ting pasti tidak ingin ada seorang pria yang meminta dia untuk berhenti berkarya. Apakah duitnya Ayu kurang? Enggak. Tapi Ayu ini pengen berkarya hingga bahkan tutup usia. Dan ini sesuatu yang juga sudah direstui oleh kedua orang tuanya. Nah harapannya si Kevin ini enggak seperti itu. Karena jika Kevin atau ada pengaruh dari orang tua meminta seperti itu, ya kita tahu kan biasanya artis kalau jadi istri pejabat atau seorang istri politikus yang terus kemudian anggota DPRD ya, kalau nggak salah ya, Jakarta ya, kelahiran Sumatera Barat ini, kalau seandainya memang sudah nikah, biasanya kan dia ini jadi ibu rumah tangga, atau kalau enggak ya menjalin sosialisasi dengan ibu-ibu pejabat yang lainnya. Apakah Ayu akan bisa melakukan ini? Saya pikir tidak. Tapi kalau ternyata Kevin ini bisa memberikan sebuah eksepsi atau satu keringanan, ini akan jadi satu hubungan yang akan bisa melaju ke depan. Si Kevin ini kan udah dibawa ke keluarganya Ayu. Nah, apakah itu tanda keluarganya sudah menerima kehadirannya Kevin ini? Keluarga Sumatera Barat kalau memang betul ya, silakan dikonfirmasi betul atau salah di sini ya. Ini termasuk keluarga yang konservatif, dan jika itu sudah dilakukan artinya hubungannya ini jauh lebih dekat. Tapi apakah ini akan menuju ke pernikahan? Kita tahu bahwa orang dewasa itu kadang-kadang nggak ngomong kalau pacaran, mereka itu bilangnya temenan, tapi ujuk-ujuk nanti mereka akan menikah. Karena beda ya sama anak-anak muda yang mereka itu perlu status agar ya anak muda yang lain nggak nyamber pasangannya ini tadi. Tapi kalau seperti ini, kadang-kadang mereka ini nggak mengumumkan, tapi nanti ujuk-ujuk udah tunangan, ujuk-ujuk udah sebar undangan. Tapi itu yang kita harapkan. Karena Ayu Ting Ting ini sudah ya beberapa kali gagal menikah. Saya juga mengiringi ramalan-ramalan dengan kisah cintanya, dan selama 6 tahun ke belakang saya menyertai ini, memang akhirnya berakhir dengan kesedihan dan kekandasan itu tadi. Maka saya ingin katakan bahwa arti kartu kematian ini bukanlah hubungan mereka, tapi ada sesuatu yang harus dihentikan. Arti kartu death ini bukan tentang mati atau berakhir dan tidak ada kesempatan sama sekali. Ini adalah sebuah awal yang baru yang harus segera dimulai dan mengakhiri kebiasaan lama. Kebiasaan apa? Orang tua ikut ada di situ. Apakah orang tuanya cawe-cawenya secara buruk? Enggak. Tapi bahkan cawe-cawe baik sekalipun, itu kalau untuk orang yang usianya udah nggak muda lagi gitu loh. Ayu Ting Ting ini kalau 2092 ya berarti sekarang usianya 30 berapa? 34 tahun. Ini kan ya udah nggak muda lagi gitu loh. Bahkan mungkin nanti menyentuh ke angka kepala 4 harusnya ya udah siap jadi nenek-nenek juga. Apalagi anaknya sekarang kan tumbuh dewasa. Nah, ini hal yang harus benar-benar mungkin niatnya baik. Tapi jika tidak dikontrol dengan baik, akan jadi sesuatu yang malah akan berakhir dengan keburukan. Tapi dari Kevin ada rencana mengenalin Ayu ke keluarganya? Ya itu makanya. Sebenarnya kuncinya kan kalau laki-laki diajak ketemu keluarga cewek, saya pikir ya, kalau saya dulu, saya sebelum memacari seorang wanita, saya pasti minta izin ke orang tuanya. Nah, tapi kalau sampai wanita ini diajak ketemu orang tua, itu benar-benar harus 99% seperti itu. Nah, harapannya ini akan segera terjadi. Dan saya juga sangat berharap Kevin ini akan menjadi jodoh Ayu untuk selama-lamanya. Tapi saya pikir nggak usah terburu-buru ya. Tetap jalani saja ini semua. Karena kita nggak pengen hal yang lama ini akan kembali, dan juga jangan juga Ayu ini terperangkap dengan keinginan netizen yang selalu ingin menjodohkan dan menjodohkan lagi. Saya pikir Ayu, hidup Ayu, pilihan Ayu, hidup Ayu ini hanyalah Ayu,
dua orang tuanya, Ayah Rozak dan Umi Kalsum ini tadi, dan juga Bilqis. Dan jangan pikirkan yang lain dulu. Bahkan kalaupun ternyata ada ketakutan, wah nanti harus hamil lagi, melahirkan, pilihlah seorang laki-laki. Nah ini hal yang akan jadi hal yang berikutnya adalah pilihlah laki-laki yang mungkin juga nggak mengharuskan Ayu di sini itu memberikan keturunan. Dan memang ada laki-laki seperti itu. Karena ini adalah kondisi yang mungkin kalau saya kira dari sisi orang tuanya Kevin ini pasti akan menanyakan apakah mau calonnya nanti ini memberikan cucu untuk ya kedua mertuanya ini tadi. Tapi balik lagi Mas Din, sebenarnya keduanya nih banyak kecocokan gak sih? Kalau saya kira sih cocok ya, itu tadi. Tapi apa yang dihadapi, itu nggak cuma butuh kecocokan. Kalau cocok itu untuk anak kelas 2 SMA yang pacaran ya, itu cocok gitu loh. Tapi kalau dua orang dengan profesi yang berbeda, dua-duanya dikenal oleh publik dan juga pasti ada banyak harapan dan juga harapan terdekat dari orang tua, harapan lainnya dari fans dan juga para konstituennya ini tadi. Ini hal yang juga harus diperhitungkan. Tentu saja untuk Kevin kalau sampai dia bisa menikahi Ayu Ting Ting di pemilu yang berikutnya ini akan memudahkan untuk popularitasnya. Tapi untuk Ayu pun ya ini satu hal yang harus difikirkan dengan baik-baik, jangan sampai nanti ya seperti dulu kan, yang paling menyakitkan kan yang sama apa ya? Waktu itu apa Waktu COVID itu? Ya? Bukan waktu COVID. Hah? Itu udah sampai ketemu mau nikah, udah tanggal pernikahan. Ayu sampai membuat sebuah video. Sangat mematahkan hati, sangat-sangat membuat bahkan untuk orang-orang yang mungkin nggak memiliki kedekatan dengan Ayu, maksudnya orang lain ya ini, lihat video itu pasti akan patah hati. Hubungan keduanya nih bakal diresmikan gak sih akhirnya Gokul? Saya kira akan diresmikannya ini dalam kondisi pertunangan atau pernikahan. Nggak ada pacaran atau sebagainya. Terutama saat ya mereka berdua ini menjaga perasaan si Bilqis ini tadi. Maka hakim yang sesungguhnya ini adalah Bilqis Humaira Rozak ya, yang akan menentukan siapa yang akan cocok sebagai suami dari ibunya. Karena saat ini yang Ayu lihat, ini lebih kepada orang yang akan bisa menjadi ayah sambung dari Bilqis ini tadi, yang memang pasti akan sangat mendambakan sosok ayah, karena ya ayah yang dia lihat adalah sang kakek ini tadi saja selama ini. Menurut kalian seperti apa? Dan apakah ini akan berakhir dengan pernikahan juga? Tuliskan, dan jangan lupa tuliskan kalian dari daerah mana dan apakah kalian memang mengikuti percintaan Ayu Ting Ting dari dulu hingga kini. Doa yang terbaik terkirim untuk Ayu, keluarganya, dan semuanya. Apa yang saya katakan tidak pernah bermaksud untuk membuat ini semua menjadi hal-hal yang negatif. Bahkan saat saya mengatakan bahwa orang tuanya ini harusnya bisa lebih memberikan kesempatan untuk Ayu sendiri. Karena sejatinya saat kita harus memikirkan sebuah percintaan dengan pasangan, maka kita kadang memang seringnya akan memikirkan ini dengan sendiri. Dan saat orang tua kita juga nantinya sudah tidak ada, maka hanya diri kita dan keputusan di masa lalu yang akan terus menyertai. Apakah ini akan selalu kita syukuri atau berakhir tetap menghantui? Semua kembali ke pilihan kita, karena sejatinya tidak ada ramalan yang akan selalu sama, terutama jika saat kita selalu berusaha dan berdoa untuk mengubahnya sesuai dengan harapan kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.